Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 28 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan 28 Januari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahman, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian dengan tema bagaimana menyikapi ikhtilaf para ulama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menyikapi ikhtilaf di antara para ulama. Dan tema ini penting karena di zaman sekarang sebagian orang kadang-kadang mengambil perbedaan pendapat di antara para ulama sebagai dalil untuk mencari yang paling ringan dari perkataan-perkataan para ulama. Sebagian orang berdalih al-mas'alah fiha khilaf, permasalahan ini di dalamnya terjadi khilaf. Jenggot terjadi khilaf, isbal terjadi khilaf, berjabat tangan dengan wanita terjadi khilaf, kemudian
sholat di masjid yang ada kuburan terjadi khilaf, selalu beralasan dengan al-mas'alah fiha khilaf. Di dalamnya permasalahan ini terjadi khilaf. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita bahas pada malam ini. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ayat surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr, alhamdulillah ya, Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kalian, maka jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan mahma amarakum bihi faf'alu. Apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah. Wa mahma nahakum anhu fajtanibuh. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian darinya, maka jauhilah. Innama ya'muru bi khair wa innama yanha 'an syarr. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari keburukan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ada perintah, kerjakan. Kalau ada larangan, jauhi. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini adalah bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di
Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW dengan mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang termasuk dari ketaatan kepada Allah. Begitu juga bermaksiat kepada Rasulullah SAW dengan meninggalkan apa yang diperintah dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka itu berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW muballigh an Rabbih subhanahu. Beliau adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut menjadi sandaran utama bagi seseorang saat berbicara permasalahan ini. Ya. Bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita diperintahkan untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidaklah memerintah kecuali yang baik dan tidaklah melarang kecuali yang buruk. Kemudian juga yang harus kita tanamkan dalam kalbu kita, siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang taat kepada bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai, muballigh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin yang pertama dalam tema ini adalah Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang mulia adalah sumber referensi saat terjadi ikhtilaf dan saat terjadi perselisihan di dalam perkara apapun. Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang mulia adalah sumber referensi saat terjadi ikhtilaf dan saat terjadi perbedaan di dalam permasalahan apa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih dalam sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini ayat memberikan pelajaran kepada kita syarat iman kepada Allah dan hari akhir, atau bukti iman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perselisihan di dalam perkara apapun, dan pasti hasilnya baik. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu tentunya baik dan akibatnya juga baik. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 10, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan apa saja yang kalian perselisihkan di dalamnya, maka kembalikan hukumnya, keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan perselisihan kepada dalil, yaitu berupa firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ingat itu baik-baik. Kalau terjadi khilaf, ikhtilaf, perselisihan,
maka Allah sendiri yang mengembalikan kepada dalil. Dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran dan hadis adalah pemutus keputusan di dalam ikhtilaf tersebut, dan bukan menjadikan ikhtilaf itu yang menjadi pemutus keputusan. Wah, ini kan masalah khilaf. Lalu kalau masalah khilaf kenapa? Ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti kemudian kalau ada permasalahan khilaf kemudian berhenti di situ. Ya, bukan khilaf yang dijadikan sebagai pemutus keputusan. Lam yaj'alillah al-ikhtilafa hakiman alaihima. Allah tidak menjadikan ikhtilaf para ulama sebagai hakim atas Al-Quran dan Sunnah. Dan begitulah kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu. Selalu apabila terjadi ikhtilaf, maka hakimnya adalah Al-Quran dan hadis. Bukan ikhtilaf ulama sebagai hakim atas Al-Quran dan hadis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang-orang kalau terjadi permasalahan, maka mereka akan bertanya, mad dalil? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tetapi sekarang apabila terjadi permasalahan, orang-orang akan mengatakan al-mas'alatu fiha khilaf. Permasalahan di dalamnya terjadi khilaf. Ini namanya menjadikan ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama, adalah sebagai sumber saat terjadi, sebagai sumber hakim saat terjadi perselisihan. Aturannya kalau terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dikembalikan kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah berkata, sudahlah biarkan al-mas'alah fiha khilaf, biarkan di dalam permasalahan ini terjadi khilaf di dalamnya. Orang ini keliru. Aturan dia mengatakan permasalahan ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Perbedaan pendapat di antara para ulama ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah hakim, pemutus keputusan mana yang benar dari ikhtilaf para ulama ini. Apa sebab orang menjadikan ikhtilaf ulama malah sebagai hakim? Ikhtilaf ulama malah sebagai hakim. Jawabannya adalah karena al-jahl, kebodohan. Kemudian al-hawa, hawa nafsu. Kemudian at-tasahul, bermudah-mudah dalam perkara agama. Kemudian at-tahawun fi ittiba'i asy-syar' wal akhdh bid-dalil. Meremehkan untuk mengikuti syariat dan meremehkan untuk meninggalkan dalil. Ini penyebab orang kalau terjadi ikhtilaf, malah ikhtilafnya yang dijadikan sebagai hakim atas perbedaan pendapat. Bukan ikhtilaf jika terjadi dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Yang menjadi hakim atas terjadinya ikhtilaf tersebut Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang hadis nanti menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lemah, mana yang kuat pendapatnya. Kemudian harus diperhatikan baik-baik. Ini poin yang kedua.
Poin yang kedua yang tadi yang saya sebutkan tadi. Mengapa orang menjadikan ikhtilaf ulama sebagai hakim? Tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim. Karena tadi yang saya sebutkan. Karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena bermudah-mudah di dalam meninggalkan syariat, di dalam meninggalkan dalil. Yang ketiga, harus diyakini baik-baik. Apabila ada orang bersandar kepada ini khilaf, permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama, sudahlah, jangan terlalu keras. Dan sering begitu ya. Permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Masalah jenggot, bahkan masalah berdoa di sisi kuburan. Terjadi khilaf di antara para ulama. Apabila ada orang menjadikan ikhtilaf ulama sebagai sandaran dalam beramal, maka ketahui baik-baik, fihi dhaya'un lid-din wa naqsun lisyariah. Ini namanya menyia-nyiakan agama, dan ini namanya naqdun lisyariah. Ini menentang syariat. Kenapa demikian? Karena permasalahan fikih kebanyakan di dalamnya terjadi khilaf di antara para ulama. Adapun permasalahan fikih yang terjadi ijma', kesepakatan para ulama, sangatlah sedikit. Berarti kalau seandainya kita bersandar kepada ikhtilaf para ulama, maka berarti akan banyak hilang dari perkara agama ini. Orang-orang akhirnya meremehkan agama dengan dalih apa tadi? Ikhtilaf para ulama. Nah, ini poin yang ketiga, bahwa apabila ikhtilaf para ulama dijadikan sebagai sebuah hakim atau sandaran dalam berhukum, sudahlah, jangan terlalu keras. Ini kan khilaf di antara para ulama. Ini akan menjadikan dhaya' lid-din. Ini namanya menghancurkan agama. Dan ini namanya membatalkan syariat. Kenapa? Karena sangat banyak perkara-perkara agama, permasalahan fikih terutama, yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau seandainya sandarannya adalah ikhtilaf para ulama sebagai dalilnya, maka akan hilang agama ini, akan hancur agama ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersandar dengan khilaf para ulama dan menjadikan khilaf para ulama sebagai tandingan dalil, ini namanya jahlun bisyara'. Ini namanya adalah kebodohan dengan syariat. Dan ini adalah cara yang berbahaya. Ini penyimpangan yang besar. Kalau dibuka pintu ini, dikit-dikit khilaf. Zina khilaf. Ya. Khilaf. Semuanya khilaf. Maka kalau dibuka pintu ini, akan hancur kebanyakan dari pokok-pokok agama Islam. Hancur lebur. Dan para ulama dari mulai semenjak dahulu telah memberikan peringatan akan hal ini. Bahwasanya sebuah kesalahan kebanyakan dari manusia yang mengira bahwa ikhtilaf al-ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam permasalahan dari permasalahan adalah sebagai alasan, sandaran untuk boleh memilih pendapat sekehendaknya. Ini sudah diingatkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu.
Jangan karena bersandar kepada ikhtilaf para ulama kemudian menjadikan kita sebagai ikhtilaf para ulama ini sebagai sandaran kita untuk mengambil pendapat seenaknya. Ini sudah diingatkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau mengatakan, "Kullu ma aqama Allahu bihi al-hujjah fi kitabih aw ala lisan nabiyyih mansusan bayyinan lam yahilla al-ikhtilafu fihi liman 'alima." Setiap apa yang Allah tegakkan hujjah, hukum di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang benar-benar jelas, terang, maka tidak boleh, tidak halal berselisih di dalamnya bagi siapa yang mengilmuinya. Tidak boleh. Kalau sudah ada Al-Qurannya, hadisnya, maka pada saat itu jangan berselisih, tidak halal berselisih di dalamnya. Para ulama juga menjelaskan bahwasanya ikhtilaf laysa bihujjah inda ahadin min ulama'il muslimin. Ikhtilaf para ulama bukan sebagai sandaran hukum menurut seluruh ulama Islam. Ikhtilaf para ulama bukan sebagai sandaran hukum. Misalkan Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, beliau mengatakan al-ikhtilafu laysa bihujjah 'inda ahadin 'alimtuhu min fuqaha'il ummah illa man la basara lah wa la ma'rifata 'indah wa la hujjata fi qawli. Ikhtilaf para ulama bukan sebagai sandaran hukum dari seorang pun yang aku ketahui dari para ulama Islam, dari para ahli fikih. Mereka tidak pernah menjadikan ikhtilaf para ulama sebagai sandaran hukum, kecuali bagi yang tidak punya ilmu, tidak memiliki pengetahuan, dan tidak ada hujjah, tidak ada dalil di dalam pendapat. Baru dia nanti bersandar kepada ini khilaf, ini khilaf. Ya, ini khilaf di antara ulama. Sekali lagi, tema ini saya angkat karena ada sebagian orang mulai mengangkat sebuah metode beragama yang baru dengan mengatakan al-mas'alah fiha khilaf. Ini permasalahan di dalamnya khilaf. Ya sudah, nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu tegas. Masalah isbal, masalah tasyabbuh, masalah berdoa di kuburan, sholat menghadap kuburan, masalah jenggot, dan seterusnya. Ya, ini hati-hati. Sengaja saya angkat permasalahan ini karena agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan cara beragama yang seperti ini. Dengan khilaf, jilbab khilaf, ya? Cadar khilaf, riba khilaf. Itu contoh-contohnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, Imam Al-Khattabi beliau berkata di dalam kitab A'lamul Hadith, "Laisa al-ikhtilafu hujjah wa bayanu sunnati hujjatun al-mukhtalifin." Perkataan ulama terdahulu itu bagaikan cahaya di dalam gelap gulita. Bukan ikhtilaf para ulama sebagai hujjah, akan tetapi penjelasan sunnah adalah hujjah, alasan, dasar hukum saat terjadi ikhtilaf. Jadi kalau saat terjadi ikhtilaf malah kembali kepada Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah yang menjadi hakim atas ikhtilafnya tersebut. Bukan malah sebaliknya. Ikhtilaf para ulama dijadikan sebagai hakim atas sebuah permasalahan, atas Al-Quran dan hadis. Nah ini para ikhwan. Kemudian
Imam Asy-Syafi'i rahimah dalam kitab beliau Al-Muwafaqah. Beliau berkata, "Sara al-khilafu fil masaili ma'dudan fi hujajil ibahah." Akhirnya khilaf di dalam permasalahan fikih dianggap sebagai sandaran hukum dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Farubbama waqa'al ifta fil mas'alati bil mana'. Bahkan terkadang terjadi fatwa dalam sebuah permasalahan, yaitu fatwanya dilarang. Fayuqal lima tamna'u wal mas'alatu mukhtalafun fiha. Kenapa kamu larang? Kan permasalahan di dalamnya khilaf. Ya. Subhanallah. Ini Imam Syatibi, ulama terdahulu, berbicara seakan-akan seperti zaman sekarang. Fayuqal lima tamna' wal mas'alatu mukhtalafun fiha. Kenapa kamu larang? Kan permasalahannya khilaf. Fayaj'alul khilafa hujjatan fil jawazi limujarradi kauniha mukhtalafan fiha. Maka akhirnya khilaf para ulama dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum di dalam kebolehan, hanya karena permasalahan tersebut terjadi apa? Khilaf. La dalil yadullu ala sihhati madhhabil jawaz. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang membolehkan adalah benar. Jadi ada masalah misalkan terjadi khilaf di antara para ulama, kemudian ada fatwa yang mengatakan terlarang, ada fatwa yang mengatakan boleh. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagian orang melarang fatwa yang melarang. Kenapa? Karena hanya adanya ikhtilaf saja. Kenapa kamu larang? Kan masalahnya khilaf. Tak taunya dia ingin mengambil pendapat kebolehannya. Padahal pendapat yang boleh tidak ada dalilnya. Nah ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Wala litaqlidi man huwa aula bittaqlid minal qaili bil mana'. Tidak juga mengikuti bagi siapa yang lebih utama untuk diikuti dari orang yang mengatakan terlarang. Wa huwa ainul khata' 'ala syariah. Ini adalah kesalahan besar dalam syariat Islam. Haitsu ja'ala ma laysa bimu'tamad mu'tamad wa ma laysa bihujjah hujjah. Yang mana dia sudah menjadikan yang bukan sandaran sebagai sandaran. Ikhtilaf ulama bukan sandaran. Yang menjadi sandaran adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena dia sudah menjadikan yang bukan hukum sebagai hukum. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, contohnya misalnya, ada seorang alim memberi fatwa. Alim terpercaya memberi fatwa dalam sebuah permasalahan. Fatwanya adalah haram dengan menggunakan dalil yang sahih. Kemudian ada orang jahil, bodoh, memberi fatwa dengan fatwa yang halal. Ya, alim terpercaya ilmunya memberi fatwa dengan fatwa yang haram, bahwa permasalahan ini hukumnya haram. Ada orang bodoh datang kemudian memberi fatwa dengan bahwa permasalahan ini hukumnya boleh tanpa dalil. Sedangkan ini dengan dalil dan tanpa pemahaman yang benar terhadap dalil. Maka akhirnya para ikhwan yang dirahmati Allah, orang awam datang kepada si alim. Ya fulan si alim, mengapa engkau memberi fatwa dengan keharaman? Permasalahan ini kan khilaf. Maksudnya ada yang membolehkan. Lihat, subhanallah. Ini yang
dicontohkan, ini yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Akhirnya dengan keadaan seperti ini akan hancur agama dan akan sesat sebagian besar kaum muslimin dengan cara-cara beragama seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang patut kita ketahui juga adalah khilaf ada dua macam. Khilaf ada dua macam. Yang pertama khilafun sa'ighun mu'tabar. Perbedaan pendapat yang diakui dan boleh terjadi perbedaan pendapat. Walahu hadzun minan nazar, dan memang layak untuk terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Layak. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan pendapat yang tidak layak dan tidak patut untuk ditoleh. Ya, tidak patut untuk ditoleh. Dan patut diperhatikan perbedaan pendapat yang memang layak dan diakui oleh para ulama dan memang patut untuk terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, itu bertingkat-tingkat. Begitu juga perbedaan pendapat yang tidak layak dan tidak diakui dan tidak mu'tabar di antara para ulama juga bertingkat-tingkat. Nah, yang penting di sini adalah apa saja yang merupakan permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan yang ulama mengerahkan tenaganya untuk mencari hukum, itu namanya masalah ijtihadiyah. Ulama mengerahkan tenaganya untuk mencari hukum. Tidak ada dalil di atasnya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, atau dalil di antara keduanya sama-sama kuat. Jadi ada dua pendapat, tidak ada dalil. Atau dua pendapat ada dalil dan dua-duanya sama-sama kuat, dan tidak mungkin kita menguatkan salah satunya karena sama-sama kuat. Maka inilah permasalahan khilaf yang mu'tabar. Inilah permasalahan khilaf yang mu'tabar. Oleh karena itu, nah ini, setelah ini semua, oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan, ini kan masalah terjadi khilaf, tanya kepada dia, masalahnya mu'tabar atau tidak? Diakui atau enggak khilafnya? Jangan sedikit-sedikit, ini kan khilaf. Sedikit-sedikit, ini kan khilaf. Nah katanya, permasalahan ini mu'tabar atau tidak? Atau dia permasalahan yang tidak diakui, khilafnya tidak diakui. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagaimana? Adzan dulu, habis itu salat. Lanjut. Silakan.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan permasalahan yang terakhir yang dibahas adalah khilaf. Ada dua macam. Khilaf yang disebut dengan khilaf sa'ir mu'tabar. Khilaf yang boleh dan diakui khilafnya, dan patut memang untuk diperhatikan khilafnya. Yang kedua, khilaf yang ghairu sa'ir wa ghairu mu'tabar. Tidak patut dan tidak mu'tabar, tidak diakui khilafnya. Adapun khilaf yang mu'tabar adalah khilaf-khilaf yang di dalamnya terjadi pendapat di antara para ulama, dan dua-duanya ada dalil, dan dua-duanya dalilnya kuat dan berat untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Khilaf. Ini khilaf sa'ir mu'tabar. Dan ini banyak contohnya. Adapun khilaf-khilaf yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun khilaf-khilaf yang tidak berdasarkan khilafnya para ulama, maka pada saat itu khilafnya tidak mu'tabar. Tidak mu'tabar. Contoh misalkan beberapa khilaf yang tidak mu'tabar dan tidak boleh, seperti misalkan rukun membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan bagi yang sholat sendirian. Bagi imam dan bagi yang sholat sendirian. Maka permasalahan ini permasalahan khilaf. Padahal ada dalil yang tegas dan jelas. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi siapa yang tidak membaca surah Fatihah. Orang sholat sendirian, apakah dia baca Al-Fatihah atau tidak? Terjadi khilaf. Ini khilaf yang tidak mu'tabar.
Karena ada dalilnya. Yang kedua, tumakninah adalah rukun di dalam salat. Tumakninah adalah rukun dalam salat. Terjadi khilaf. Ya. Memang tidak ada ijma'. Tetapi ada dalil yang kuat dan sahih. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma irfa' hatta tastawiyat wa tatma'inna jalisan." Sujudlah sampai kamu tumakninah dalam sujud, dan angkatlah kepalamu sampai kamu rata dan tumakninah dalam duduk. Jadi ada dalil yang kuat. Khilafnya tidak mu'tabar karena ada dalil yang kuat. Yang ketiga, misalkan sholat istisqa berjamaah, maka ini adalah sunnah yang tetap dari Rasulullah SAW, dan dia masalah khilafiyah, tapi khilafiyahnya tidak mu'tabar karena sunnahnya Rasulullah SAW sholat istisqa berjamaah. Contoh yang lain lagi, laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas dan memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Khilaf di antara para ulama. Padahal ada dalil yang tegas. Maka ini khilaf ghairu mu'tabar, tidak mu'tabar. Tidak boleh khilaf ini. Ya. Kemudian juga contohnya haramnya mengerik jenggot, menggundul jenggot. Dan ini adalah pendapat imam yang 4. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya, haramnya untuk mengerik jenggot. Dan dia masalah khilafiyah. Tapi masalah khilafiyah gimana? Tidak. Nah, kalau seandainya ada orang mengatakan itu jenggot yang dikerik, ini kan masalah khilafiyah, nggak usah dilarang. Yang kita katakan, jawaban kita bagaimana? Ini khilaf apa? Khilaf mu'tabar atau tidak? Jadi jangan bingung antumnya. Ya. Karena orang sedikit, ini kan khilafiyah, sudah biarkan saja. Para pendakwa yang mencukur habis jenggotnya seperti perempuan dengan dalih masalah khilafiyah, nah kita katakan itu masalah, itu adalah khilaf tidak mu'tabar. Begitu jawabannya, ya. Kenapa? Karena dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Perintah untuk memanjangkan jelas, seperti matahari di siang bolong, dengan lafaz-lafaz yang begitu banyak dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim. U'ful liha, arkhul liha, waffirul liha, awfirul liha. U'fu, panjangkan, arkhu, biarkan, waffiru, lebatkan, awfu, apalagi bahasanya, awfu itu sempurnakan jenggotnya, ya. Kemudian datang orang mencukurnya, menggundulnya sampai habis, dan kemudian dia mengatakan al-mas'alatu fiha khilaf. Ini permasalahan terjadi khilaf. Maka jawaban kita apa? Khilaf apa dulu? Mu'tabar enggak khilaf ente? Karena sudah ada dalil yang tegas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, khilaf yang tidak mu'tabar, yaitu perwalian untuk perempuan. Perempuan jika ingin menikah wajib dengan wali. Dan perempuan yang menikah tanpa wali khilaf. Tapi apakah itu dijadikan sebagai hakim, pemutus keputusan? Enggak. Yang menjadi hakim apanya? Dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini para ikhwah? Maka kita katakan khilafiyah,
Tapi khilaf ghairu mu'tabar. Khilaf tidak ada mu'tabarnya. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW jelas, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lain. Nah, itu contoh-contoh khilaf yang tidak mu'tabar. Para ulama khilaf tapi enggak mu'tabar. Lalu jangan seseorang menjadikan ini ngomongnya ini kan khilaf. Ini kan khilaf. Masalah jilbab juga. Ini kan khilaf. Para ulama jilbabnya khilaf. Arti jilbab saja khilaf. Sampai segitu. Ya. Nanti sampai kepada neraka itu kan khilaf. Nah, itu kan. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, ada permasalahan-permasalahan khilafiyah yang memang sa'ir, boleh dan mu'tabar. Kenapa? Karena dalilnya sama-sama kuat. Disebutkan oleh para ulama-ulama yang fiqh, yang terpercaya. Bukan ulama-ulama yang mengikuti hawa nafsu. Di antaranya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku. Sami'allahu liman hamidah. Apakah begini bersedekah ataukah menjulurkan tangannya? Khilaf di antara para ulama. Ketika turun dari ruku, apakah dua lutut dulu ataukah kedua tangan dulu saat mau sujud? Khilaf di antara para ulama. Dan khilafnya apa? Mu'tabar. Bacaan surah Al-Fatihah di belakang imam, yaitu makmum, yang imamnya sholat dengan suara yang keras. Khilaf di antara para ulama. Dan khilafnya mu'tabar. Duduk istirahat di antara rakaat satu dengan rakaat yang kedua, jilsatul istirahat, apakah disyariatkan duduk istirahat atau tidak? Maka jawabannya khilaf di antara para ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Kita ikut Saudi atau tidak dalam berpuasa, dalam berhaji? Khilaf di antara ulama. Khilafnya mu'tabar. Khilafnya mu'tabar. Contoh yang lain lagi, zakat perhiasan yang dipakai oleh seorang perempuan, ada zakatnya atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang yang berkata ini adalah khilaf yang ada dalam bentak antum, pertama kali jangan nyerah. Tanya dulu khilafnya mu'tabar enggak? Ya. Kalau ada dalilnya jelas, jangan percaya dengan khilaf. Karena khilafnya tidak mu'tabar, karena ada dalil yang sahih. Nah, kemudian ada syubhat. Syubhatnya agak pelik sedikit ya. Syubhatnya berkata begini. Kami enggak mempermasalahkan kamu ngambil dalil. Kami tidak permasalahan kamu berdalil dengan Al-Quran hadis. Akan tetapi, apa yang kamu haramkan dengan sebuah dalil, maka selain engkau menghalalkannya dengan dalil yang lain. Ya, kamu haramkan sesuatu pakai dalil, tapi yang lain menghalalkan pakai dalil juga. Apa yang kamu pahami dari dalil ini kan berdasarkan pemahaman engkau, berbeda dengan pemahaman selain engkau. Maka jangan paksa orang ini mengikuti pemahaman engkau. Paham gak syubhatnya? Ya. Jangan paksa. Kenapa? Karena antara kamu dengan dia sama-sama orang. Ini syubhat.
Kalau kamu mengharamkan isbal misalnya, atau mengharamkan bertasyabuh dengan orang kafir misalnya, atau mengharamkan isbal tidak tanpa sombong misalnya, tetap haram. Atau mengharamkan sholat menghadap kuburan, tetap haram. Kamu punya dalil, oke. Yang menghalalkan juga punya dalil. Jangan paksa orang untuk mengikuti kamu dan dalilmu dan pemahamanmu, karena dia mempunyai dalil dan pemahaman dia. Paham? Paham ini syubhatnya? Paham nggak? Baik. Bagaimana jawabnya? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, saya tidak akan paksa. Kalau dua pendapat ini di atas dua-duanya dalil yang sahih dan pendalilannya juga jelas, dan yang berpendapat di sini adalah dua ulama yang terpercaya, maka kami tidak akan memaksa seorang pun untuk mengambil salah satu dari dua pendapat ini. Kenapa? Karena ini disebut masalah khilafiyah mu'tabar. Ya, kami tidak akan maksa. Akan tetapi yang terjadi di sini adalah pendapat ini dengan dalil yang sahih, kemudian pendalilannya juga jelas. Dalil dengan pendalilan beda ya. Pendalilannya juga jelas, dan ini dipendapati oleh para ulama-ulama yang terpercaya. Sedangkan ini pendapat syadz, pendapat yang menyimpang, pendapat yang menyendiri oleh sebagian ulama. Tidak ada dalil yang kuat atasnya, atau hanya berdalil dengan fatwa saja tanpa dalil. Kemudian kamu mengatakan masalah di dalamnya adalah khilaf. Nggak bisa begitu. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya katakan di akhir kajian bahwa saya ingatkan, siapa saja yang bermudah-mudah mengedepankan khilaf di atas dalil, atau mengikuti keringanan-keringanan fatwa ulama dan mentaklid kepada yang bermudah-mudah, serta meninggalkan fatwa-fatwa ulama yang dalam ilmunya dan terpercaya, maka pilihan seperti ini, cara beragama seperti ini adalah penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan syahwat, dan sangat bertentangan dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan mengikuti keringanan-keringanan dari fatwa ulama dan terseoknya para ulama. Ini adalah al-istihanah bid-din. Ini adalah meremehkan perkara agama dan ittiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan perkataan yang menarik tentang mengikuti keringanan-keringanan dari fatwa ulama. Mengikuti keringanan-keringanan dari fatwa ulama. Perhatikan, ini berbahaya sekali. Cara beragama dengan cara di dalamnya kan terjadi khilaf. Ini bahaya sekali. Lihat, Imam Ibnu Salah rahimahullah dalam fatwanya. Ibnu Salah adalah ahli hadis, ulama Islam abad ke-3 atau ke-4 ya. Ulama Islam
abad ke-7 ya. Abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah Utsman bin Abdurrahman yang dikenal dengan Ibnu Salah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, "Wa man tatabba'a makhtalafa fihi al-ulama wa akhadha bir-rukhas min aqawilihim tazandaqa aw kad." Siapa yang mengikuti apa saja yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama di dalamnya dan mengambil keringanan-keringanan dari fatwa-fatwa mereka, maka orang ini bisa menjadi orang zindiq. Zindiq itu munafik akbar atau hampir menjadi zindiq. Lihat ini, yang sedikit-sedikit al-masalah fiha khilaf, al-masalah fiha khilaf. Hati-hati. Lihat lagi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wabil jumlah fala yajuzul amal wal ifta' fi dinillah bit tashahhi wat takhayyir wa muwafaqatil gharad. Ringkasnya, tidak boleh beramal dan memberi fatwa di dalam agama Allah dengan syahwat dan dengan pilihan dan karena sesuai dengan tujuan hasrat di dalam diri. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan, tatabbu'ur rukhas mailun ma'a ahwa'in nufus wasyar'u ja'a bin nahyi an ittiba'il hawa. Yang artinya, mengikuti keringanan adalah condong kepada hawa nafsu, dan syariat datang melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Wa tatabbu'ur rukhas mudadun lil asli al muttafaq alaih wa huwa fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan mengikuti keringanan-keringanan bertentangan dengan pokok yang disepakati oleh para ulama, yaitu jika terjadi ikhtilaf kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau mengatakan, man akhadha binawadiril ulama fatawihim asyadza kharaja min al-Islam wa imma yunsabu ilayhi qawluhu al-malu yadhhabu hilluhu wa haram yawman wa tabqa ba'da dha athima laysa tuqa bimuttaqin li ilahin hatta yuti'u ta'amahu wa yatibu ta'amahu wa kalamuhu. Yang artinya, Imam Ibnu Jauzi berkata, Imam Al-Auza'i barang siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang aneh dari para ulama, keluar dari Islam. Hati-hati. Saya nasihatkan para pendakwah yang sedikit-sedikit mengatakan al-masalah fiha khilaf, masalah fiha khilaf. Ini kan khilaf di antara ulama. Sudah, jangan terlalu keras. Khilaf di antara para ulama, jangan terlalu keras. Hati-hati. Ya, beri contoh misalkan, pergi ke masjid bagi laki-laki muslim banyak berakal, muqim, bukan wanita yang haid dan nifas. Maka kalau dilihat khilaf di antara para ulama, tapi jangan memakai itu sebagai dalil. Coba lihat dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian pemahaman para salafus saleh. Ya. Lihat dari Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman praktek para salafus saleh terhadap dalil tersebut. Nggak apa-apa lah, nggak pergi masjid. Kita ngambil pendapat mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah tidak berdosa.
dan seterusnya. Ya, tapi ambillah dalil. Jangan jadikan khilaf sebagai apa? Dalil, sebagai hakim yang memutuskan, tapi dalillah yang memutuskan. Nah ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Dan menarik tadi perkataan orang yang menjadikan ikhtilaf para ulama sebagai hakim atas beragamanya seseorang. Ini biasanya ada gharad, ada maksud di dalamnya, hawa nafsu, ada syahwat di dalam. Padahal kita diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Mabit di Musdalifah yang masuk wajib haji. Jemaah haji harus berdiam selama beberapa waktu, namun ada skema baru yang membuat jemaah haji bisa berhaji tanpa mabit di Musdalifah. Nah, ini apakah juga satu ikhtilaf Pak? Nah, ini kan juga jadi permasalahan. Ini kalau kita mendapat dari haji, ada dalilnya akan hal itu, bahwa mabit di Musdalifah sebuah kewajiban bagi siapa yang tidak membawa keluarga ad-dha'afa, anak, orang tua, ataupun istri. Bagi siapa yang membawa orang-orang lemah tadi, maka dia berdiam sampai kebanyakan malam, sebagaimana sebagian dari istri-istri Nabi. Lalu setelah itu dia pergi ke Mina atau ke Mekah. Ada dalil akan hal itu. Jadi seharusnya dia kalaupun ingin tidak sampai subuh, maka lewat tengah malam dia sudah masuk ke Musdalifah, lewat tengah malam baru dia pergi keluar. Nah, di sini nanti dianggap sebagai tidak melaksanakan kewajiban. Kenapa? Karena belum semalaman penuh dia ataupun kebanyakan malam dia di Musdalifah. Akhirnya dianggap sebagai meninggalkan kewajiban. Kalau ada orang yang berdalil, ini khilaf Ustaz. Ada yang berpendapat bahwa yang penting dia lewat begitu saja. Maka jawabannya kembalikan kepada sunnah Nabi. Bagaimana istri-istri Nabi? Bagaimana Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha? Kembalikan kepada istri-istri. Nah, bagaimana Ustaz kalau terjadi ini memang pemerintah yang mengharuskan begitu? Kami khawatir nanti kalau Iya, kalau seandainya dalam keadaan seseorang terjebak dengan sebuah sistem, maka pada saat itu dia al-ithmu ala man aftah, yang bertanggung jawab yang memberi fatwa. Yang bertanggung jawab yang memberi fatwa. Selesai. Kecuali kalau seandainya Bapak merasa tidak nyaman dengan fatwa tersebut, tetapi mau tidak mau karena satu rombongan harus jalan, maka bayar dam. Itu solusinya. Dan pembayaran dam bukan berarti kita selalu mengerjakan kesalahan, akan tetapi karena kekurangan kewajiban karena sebuah sistem, bukan kita yang lalai. Tidak mengapa. Artinya dalam keadaan seperti itu masih bisa mendapatkan haji yang mabrur. Paham? Jazakallah. Ada lagi? Nah. Nah itu sama tuh Pak. Al-masalah fiha khilaf. Musik di dalamnya terjadi khilaf. Maka ini khilaf ghairu mu'tabar. Ini tidak mu'tabar. Kenapa? Dalilnya kuat dari Al-Quran, hadis. Kemudian ijma' para sahabat.
Kemudian pendapat imam yang 4. Jadi khilaf itu tidak mungkar. Khilaf itu tidak mungkar. Dan saya berpesan, taubatlah para pendakwah yang mengatakan ada sisi musik halalnya. Ada dari musik halalnya. Tuh lihat sekarang. Bagaimana setelah keluar fatwa-fatwa tersebut semakin menjadi-jadi orang berkreasi dengan musik. Bertobatlah. Sangat berat hitungannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang menyanyikan ayat Al-Qur'an dengan musik. Itu yang mengatakan di dalam musik ada yang halal, nggak bisa mengharamkan itu. Ya. Ini pendapat yang kita sebarkan ini bukan pendapat karena hawa nafsu, enggak. Ini nasihat untuk umat Islam. Karena memang berdalil dari Al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW. Perempuan, laki-laki berjoget. Bahkan kalau benar beritanya pesantren mengadakan konser musik, la haula wala quwwata illa billah. Aina ghirah? Mana rasa cemburu? Aina al-iffah? Mana rasa kesucian? Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar masjid kemudian melihat laki-laki dan perempuan bersatu, bercampur. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'syaral nisa, istakhirna wa laysa lakunna an tahqutna at-tariq." Wahai para perempuan, pinggir kalian. Tidak pantas kalian di tengah-tengah jalan. Semenjak itu para perempuan di zaman Rasulullah SAW nempel dengan dinding kalau ingin berjalan. Ini bukan hawa nafsu, bukan ingin ngambil agar kesempatan biar masyhur, enggak. Ini nasihat untuk umat Islam, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membiarkan, yang menjadi setan bisu, sakit anil haq, syaitanul akhras. Yang diam dari kebatilan itu setan bisu. Dan resikonya memang banyak, dicibir, dihina, caci maki. Gimana? Gak ada urusan. Ma'alaina illa al-balagh. Tidak ada urusan kita kecuali menyampaikan. Cibiran, hinaan kita tidak seperti yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih sangat ringan. Maka bertakwalah, takutlah kepada Allah. Ittaqillah fiman aftabi halali al-ghina wal musiqa. Takutlah kepada Allah bagi siapa yang pernah memberikan fatwa tentang adanya musik yang halal, nyanyian yang halal, dan seterusnya. Cukup ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.